Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diano Fernando dengan NIM 2332958 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan matkul saat ini yaitu Pendidikan Agama Islam pada seksi 452 dengan dosen pengampu Ibu Nurjana. Di sini saya sedang memenuhi salah satu tugas yaitu membacakan surah Al-Insyirah beserta artinya, lalu mengulas surah ini agar kita lebih memahami ketika saya mengulas nanti. Alangkah baiknya mari sama-sama kita dengarkan surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu darimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Insyirah ini merupakan surah yang ke-94, dan surah ini diturunkan di kota Mekah. Penamaan surah Al-Insyirah ini pada awal mulanya dikarenakan untuk memberikan kelapangan dada bagi Nabi Muhammad SAW atas beban yang diembannya pada saat itu. Rasulullah pada saat itu menyiarkan ajaran-ajaran Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab, namun mendapatkan berbagai tantangan, rintangan, penolakan, dan pertentangan lainnya dari berbagai pihak, sehingga Allah menurunkan surah ini untuk menghibur dan memberikan kelapangan dada bagi Nabi Muhammad atas tugas yang diembannya. Secara garis besar, pada pembahasan kita kali ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu mengingatkan kita kepada anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan mengingatkan kita bahwa anugerah yang diberikan oleh Allah itu juga menolong Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, di sini kita mendapatkan pengajaran bahwa adanya penjelasan suatu sebab-sebab. Untuk itu, marilah akan kita kupas sedikit demi sedikit. Namun, meskipun awal mulanya surah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, surah ini juga berlaku bagi umat-umat beliau. Kita akan mulai kupas sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu darimu. Maksud dari 4 ayat tersebut yaitu ketika kita menghadapi suatu permasalahan, maka lapangkanlah dada kita untuk menerima permasalahan yang ada, apapun itu. Karena dengan melapangkan dada kita, kita ikhlas dengan takdir yang kita alami, apa permasalahan yang kita alami, maka di situ Allah tinggikan derajat kita. Maka dari itu, berusahalah untuk menjadi orang ikhlas terhadap segala sesuatu.
karena dengan kita menghadapi suatu permasalahan, kita akan dihadapi dengan dua aspek. Yang pertama, apakah kita ketika menghadapi suatu permasalahan tersebut lalu tidak langsung mengeluh, berarti kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita tidak langsung mengeluh. Kita melihat bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat sekarang ini. Kita lihat bagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang ini sampai hidup sampai saat sekarang ini, sehingga kita tidak langsung menjudge berbagai permasalahan yang ada. Kita mencoba introspeksi, kita mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada. Yang kedua, apakah kita akan bersabar? Karena bersabar ini sangatlah sulit. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan seperti yang saya bilang tadi, apakah kita akan langsung mengeluh atau kita akan bersabar terhadap permasalahan yang ada? Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Untuk itu, ketika kita menghadapi permasalahan, bersabarlah terlebih dahulu. Mana tahu kemungkinan pada kemudian harinya kita mendapatkan hasil yang lebih baik atau pengalaman yang bisa kita dapatkan dari permasalahan yang ada saat sekarang ini. Jangan kita langsung mengeluh, karena banyak orang lain yang permasalahannya itu lebih berat dari kita, tapi mereka tidak terlalu seberisik kita. Maka dari itu, introspeksi diri kita masing-masing bahwasannya permasalahan itu untuk diselesaikan, bukan. Pada ayat selanjutnya kita sering mendengar orang-orang berucap fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah mengulang ayat ini sebanyak 2 kali di dalam surat tersebut. Hal ini menegaskan bahwa memang di setiap berbagai kesulitan yang kita alami terselip kemudahan, baik itu berupa solusi dan sejenisnya dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencari solusi walaupun kita di tengah permasalahan yang sulit, tetaplah berusaha. Karena Allah tidak akan menguji seseorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Arti dari ayat ini seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Allah tidak akan menguji seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Apa maksudnya? Karena Allah yakin kita mampu mengatasi permasalahan tersebut, kita mampu menemukan solusi di tengah kesulitan kita. Maka Allah berikan ujian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dengan bahwa Allah yakin kita akan mampu menjalani ujian tersebut. Selagi kita terus berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan kita hadapi, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Allah akan berikan celah atau petunjuk atas permasalahan kita untuk kita selesaikan. Allah tidak akan membebani kita dari permasalahan tersebut, sehingga Allah itu akan memberikan solusi dari permasalahan kita. Jadi jangan pernah kita berputus asa di tengah kesulitan. Terus tanamkan kepada hati kita bahwa di setiap kesulitan yang kita alami akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Pada ayat selanjutnya yaitu faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dari ayat itu kita disuruh, jika kita selesai melakukan sesuatu urusan dalam konteks kebaikan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Tetaplah bekerja keras untuk mencari kebaikan yang lainnya, mengamalkan, mencari pahala yang lainnya. Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ketika kita telah berusaha,
kita telah berdoa dalam melakukan kebaikan, maka serahkan hasilnya kepada Allah, bertawakallah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan seseorang yang telah berusaha sebaik mungkin pulang dengan tangan kosong. Namun permasalahannya yaitu tergantung waktunya. Jika Allah percepat, maka Allah ingin kita bersyukur. Namun jika Allah perlambat, Allah ingin kita terlebih dahulu untuk bersabar. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari surah yang ini sebagaimana yang telah bahas tadi, bahwasanya yang pertama mengingatkan kita atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan berbagai pertolongannya dalam yang dihadapi Nabi Muhammad, atas beban-beban permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, meyakinkan kita bahwa setiap kesulitan yang kita alami akan selalu terselip kemudahan. Bahkan Allah menegaskan 2 kali pada surah tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, kita harus selalu yakin pasti ada kemudahan selagi kita mau berusaha. Yang ketiga, ketika kita melakukan setelah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, dan teruslah mencari urusan yang lain yang berkaitan dengan kebaikan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apapun hal yang kita hadapi, hendaknya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha berdoa, maka pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasil yang kita terima nanti, maka itulah yang terbaik bagi kita, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan itu yang akan Allah berikan kepada kita, bukan apa yang kita inginkan. Karena bisa jadi yang kita butuhkan, yang Allah beri itu baik bagi kita, namun apa yang kita inginkan itu belum tentu baik bagi kita. Hanya sekian ulasan dari yang bisa saya simpulkan, karena masih kurangnya wawasan mengenai hal ini. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.